Bab 1711, Klan Ilahi Taiyan. Aiden mengangkat alisnya, berhenti, dan dengan gerakan santai, pedang Zixiao muncul dari udara tipis di tangannya. Energi pedang membentuk air terjun dan mengalir ke segala arah. Energi pedang juga mengandung guntur dan kilat ungu, dan serangannya sangat cepat. Hanya dengan satu pertemuan, tubuh beberapa pembudidaya di puncak transformasi mereka menjadi dewa hancur berkeping-keping. Aiden bermandikan cahaya pedang, dan tubuh dewanya yang kacau memancarkan cahaya dewa warna-warni, yang sangat kuat. Serangan lawan mengenai tubuhnya, hanya menimbulkan riak sekecil apapun, tidak mampu melukainya sama sekali. Tubuh ilahi kekacauan kebal terhadap semua hukum langit dan tidak terkalahkan di alam yang sama. Segera, hal itu menarik perhatian banyak ahli. Di sisi lain, Li Chentian juga meledak dengan kekuatan tempur super kuat. Energi naga kekaisaran berkumpul menjadi naga asli, dan dalam sekejap, dia menembus tubuh beberapa master. Hao Weiren membawa anjing kuning besar, Xing Wuya membawa binatang gerhana yin dan binatang penelan langit. Meskipun saudara perempuan Xia baru dalam tahap awal menjadi dewa, mereka mengandalkan lonceng Dong Huang dengan pertahanan yang kuat dan bantuan dari iblis kecil, meski agak enggan membunuh musuh, itu lebih dari cukup untuk melindungi diri sendiri. Tubuh fisik Aiden melonjak dengan cahaya ilahi warna-warni, dan dia memegang pedang Zixiao di tangannya, dikelilingi oleh guntur dan kilat ungu. Dalam situasi ini, dia benar-benar tampak seperti kaisar abadi yang tiada taranya, hampir tak terkalahkan. Dan pemimpin lelaki tua itu juga datang ke api yang sebenarnya, dan melihat bahwa anak buahnya dengan cepat dipanen oleh Aiden. Dia tidak pernah menyangka Aiden, yang tampaknya bukan yang terkuat, akan begitu menakutkan. Orang tua itu sudah mulai ingin mundur. Dia tidak ingin bertarung dengan Master Sekte Taiyin lagi, tetapi ingin bergegas dan membunuh Aiden. Teknik kekecewaan luar angkasa. Orang tua itu tiba-tiba berteriak, dan cahaya kuno keluar dari tubuhnya. Cahaya kuno ini memancarkan aura perubahan dan misteri yang jauh. Dalam sekejap mata, dengan dia sebagai pusatnya, ruang gelap itu hancur sedikit demi sedikit seperti cermin. Adegan ini mengejutkan Master Sekte Taiyin dan Aiden. Anda harus tahu bahwa Master Sekte Taiyin adalah makhluk abadi setengah langkah di puncaknya. Belum lagi dia tak terkalahkan di seluruh dunia, setidaknya dia adalah eksistensi dengan sedikit lawan di dunia ini. Meskipun Aiden baru saja memasuki alam keabadian sejati, dia telah membunuh 6 makhluk abadi yang tersisa dengan satu pedang, dan kemudian ketika dia datang ke wilayah bintang Changlan, dia telah membunuh 8 makhluk abadi satu demi satu. Meskipun mereka berdua mempunyai banyak informasi, mau tak mau mereka terkejut dengan metode lelaki tua itu. Wilayah bintang Zongtian tidak seperti wilayah bintang lainnya. Wilayah bintang ini sangat aneh. Tidak hanya luas dan tidak terbatas, tetapi juga jauh di terluar alam semesta, di pusat semua alam. Bahkan ada ahli tak tertandingi yang telah membentuk formasi pembunuhan abadi untuk melindungi bidang bintang ini. Tidak peduli betapa berbakat dan cantiknya Anda, selama Anda tidak meninggalkan bidang bintang ini, Anda tidak akan pernah menjadi abadi. Tanpa menjadi abadi, hampir mustahil untuk mencapai metode orang tua dalam menghancurkan ruang. Namun teknik kekecewaan luar angkasa yang dilakukan oleh lelaki tua ini dengan mudah dicapai. Bagaimana mungkin Aiden dan yang lainnya tidak terkejut dengan hal ini? Terutama Master Sekte Taiyin, yang mengaku tak terkalahkan di wilayahnya sendiri. Pandangan ini telah berubah sejak bertemu Aiden. Tapi dia tidak menyangka lelaki tua di depannya itu sama menakutkannya. Dia menghilang tepat di depannya tanpa jejak. Detik berikutnya, lelaki tua itu muncul di depan Aiden. Dalam sekejap, ruang itu hancur lagi, membentuk serangkaian bilah luar angkasa yang semuanya menebas ke arah Aiden. Sebenarnya ada jejak kekuatan hukum antariksa di dalamnya. Aiden terkejut. Dia segera mengayunkan pedang Zixiao dan mulai bertarung. Dikelilingi oleh energi pedang, tubuh Buddha teratai emas ditampilkan sepenuhnya, dan cahaya Buddha jatuh, melindunginya dengan kuat. Tapi bilah luar angkasa langsung memotong cahaya Buddha menjadi beberapa bagian, dan bahkan energi pedang yang dipancarkan oleh pedang Zixiao juga dipotong menjadi beberapa bagian. Semua bilah luar angkasa menghantam tubuh Aiden, dan pada saat yang sama, tubuh ilahi kekacauan meledak dengan cahaya warna-warni lagi. Aiden hanya merasakan sedikit sengatan. Jika kekuatan pedang luar angkasa ini lebih kuat, itu hampir mampu menembus tubuh ilahi kekacauannya. Kamu sangat kuat. Ini pertama kalinya aku melihat teknik rahasia seperti itu dalam hidupku. Aiden menghela nafas. Tanpa diduga, lelaki tua itu bahkan lebih terkejut lagi. Dia memandang Aiden yang aman dan sehat dengan rasa tidak percaya. Apakah ada tubuh tirani di dunia ini? Bisakah ia menahan pemenggalan Space Blade? Siapa kamu? Tubuh fisik sangat kuat. Orang tua itu berkata dengan heran. Aiden terdiam dan bertanya, siapa kamu? Mendengus. Orang tua itu mendengus dingin dan berkata, saya milik klan Ilahi Taiyan dan duduk untuk mengendalikan langit. Klan Ilahi Taiyan, Aiden, Master Sekte Taiyin, dan lainnya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sekelompok orang di depan mereka sebenarnya adalah anggota klan Ilahi Taiyan. Klan Ilahi Taiyan pernah memiliki masa lalu yang gemilang. Dikatakan bahwa klan Ilahi Taiyan mengikuti orang kuat tertentu dan menaklukkan seluruh alam bertahun-tahun yang lalu, meninggalkan legenda abadi.
Ras dewa ini sangat misterius dan memiliki bakat yang sangat kuat, terutama bakat mereka dalam hukum ruang angkasa, yang hanya dapat ditandingi oleh sedikit ras di dunia. Namun seiring berlalunya waktu, klan ilahi Taiyan secara bertahap tenggelam ke dalam alam semesta semua alam, dan hanya sedikit orang yang menyebutkannya. Tanpa diduga, saya bertemu orang-orang dari klan ilahi Taiyan di jurang wilayah bintang Zongtian. Jika kamu tahu apa yang terjadi, cepat mundur. Aku bisa meninggalkanmu sendirian. Jika kamu melanjutkan, kamu akan menjadi musuh klan ilahi Taiyan. Orang tua itu mengancam. Aiden menggelengkan kepalanya. Dia tidak membenci klan ilahi Taiyan. Sebaliknya, dia pernah merasa bahwa asal-usul Xia Qianyu sepertinya ada hubungannya dengan klan ilahi Taiyan. Terlebih lagi, menurut rumor yang beredar, ras purba ini telah memberikan kontribusi yang besar bagi dunia. Karena kita adalah anggota klan ilahi Taiyan, kita tidak perlu mengambil tindakan lagi, biarkan saja. Aiden berkata dengan ringan. Hehe. Pada saat ini, seorang anggota klan ilahi Taiyan mencibir, dan tanpa menunggu lelaki tua itu berbicara, dia mengancam, kamu baru saja membunuh banyak tuan kami, dan kamu dapat menghentikannya hanya dengan satu kata. Menurutmu apakah mungkin? Bagus. Jika kamu tidak ingin mati, yang terbaik adalah berlutut dan mengakui kesalahanmu dengan jujur dan menyerahkan ketiga binatang purba itu. Mungkin kami bisa melepaskanmu. Biksu lain juga berteriak, mengira Aiden takut pada klan ilahi Taiyan. Aku tidak ingin bermusuhan denganmu, apalagi klan ilahi Taiyan telah memberikan kontribusi besar di seluruh dunia, tapi jika kamu bersikeras melakukannya, jangan salahkan orang-orangku karena kejam. Aiden berkata dengan dingin. Oh. Orang tua di kepala juga mendengus dingin, anak muda, kamu memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Orang tua itu memiliki ekspresi tegas di wajahnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan sihir yang berapi-api. Aiden tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Di bawah level yang sama, dia tidak takut pada orang kuat manapun. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa datang dan mencobanya. Aiden menjawab. Fanatik bodoh, aku pasti akan menekanmu di jurang kegelapan tak berujung ini. Orang tua itu menjadi marah dan tiba-tiba mengambil tindakan. Ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping, dipenuhi dengan kekuatan hukum luar angkasa. Dari titik ini, cukup untuk menilai bahwa kondisi puncak lelaki tua dari klan ilahi Taiyan ini jelas merupakan makhluk pada tingkat keabadian sejati. Hanya saja seperti saya, memasuki wilayah bintang Zongtian dibatasi oleh aturan. Kekuatan hukum adalah kekuatan yang paling kuat di dunia, dan bahkan makhluk di tingkat keabadian hanya dapat melihatnya sekilas. Bab 1712, Pertempuran Sengit. Hanya di alam dewa abadi seseorang dapat menggunakan kekuatan hukum untuk membunuh musuh sesuka hati. Hal yang menakutkan tentang dewa abadi adalah hukumnya. Dia dapat memusnahkan semua makhluk hidup hanya dengan satu pikiran atau kata. Pada saat ini, meskipun lelaki tua dari klan ilahi Taiyan ini masih jauh dari mampu mengikuti hukum, kemampuannya untuk memobilisasi kekuatan hukum ruang angkasa cukup menakutkan. Bilah luar angkasa yang terbelah menjadi beberapa bagian menebas. Perbedaannya adalah kali ini lebih kuat dari yang terakhir kali. Orang tua itu sendiri menghilang dan bersembunyi di aliran ruang yang bergejolak. Aiden merasakan niat membunuh yang sangat besar di dalamnya, dan dia tidak berani menggunakan tubuh ilahi kekacauan untuk bertarung langsung. Sebaliknya, dia langsung mencubit Dao Jue untuk menarik tanda Dao dari surga, dan kemudian kekuatan Taiyin beredar. Dia juga menguasai kekuatan hukum, dan memiliki kekuatan hukum waktu lebih besar daripada orang tua itu. Begitu kekuatan Taiyin muncul, pecahan ruang di sekitarnya yang dipecah menjadi bilah tajam tiba-tiba tampak mengeras dan terhenti sejenak. Ruang gelap di sekitarnya membentuk sesuatu yang bersifat fisik seperti gelombang air. Kamu memiliki beberapa kemampuan, dan kamu sebenarnya mahir dalam sedikit kekuatan hukum luar angkasa. Aku sebenarnya meremehkanmu. Orang tua itu muncul dan memandang Aiden dengan takjub. Alasan mengapa dia bisa menyentuh batas hukum adalah karena ajaran dari para tetua klan ilahi Taiyan. Klan ilahi Taiyan adalah ras yang paling misterius dan kuno, dan itulah bakat mereka. Jika makhluk hidup pada tingkat keabadian sejati dapat menyadari rahasia hukumnya sendiri, dia pasti akan menjadi seorang jenius yang akan mengejutkan masa lalu dan masa kini. Tapi yang tidak diketahui lelaki tua itu adalah bahwa Aiden adalah orang seperti itu. Tapi hanya karena ini, kamu berani melakukan apa saja di depanku. Orang tua itu sangat percaya diri. Ada sisa puing luar angkasa di ujung jarinya, yang sangat misterius. Saya akan membiarkan Anda melihat pencapaian spasial klan ilahi Taiyan kami hari ini. Setelah itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan ruang itu benar-benar hancur dengan gerakan telapak tangannya. Kekuatan ruang yang cukup untuk membelah galaksi mengalir keluar, berubah menjadi niat membunuh yang tak terlihat dan berguling ke arah Aiden. Aiden ketakutan. Bahkan sebelum kekuatan ini mendekat, dia menyadari kengerian di dalamnya. Tubuh Buddha teratai emas muncul, tubuh dewa yang kacau bersinar, dan energi pedang malam ungu jatuh. Tapi itu masih tidak bisa menghalangi kekuatan hukum tak kasat mata. Terlihat dengan mata telanjang,
cahaya budak emas hancur inci demi inci, dan semua energi pedang Zixiao berlumpur ke laut, menghilang tanpa jejak. Aiden berteriak dengan marah dan mundur beberapa langkah. Tanpa terlihat, niat membunuh yang mengerikan melanda tubuhnya yang kacau. Untungnya, Chaos Divine Body cukup kuat untuk menahan serangan itu. Jika dia tidak menguasai tubuh ilahi kekacauan ini, dia mungkin telah terpotong menjadi dua oleh pukulan tak kasat mata tadi. Aiden terkejut. Ini hanyalah gelombang serangan pertama. Melihat postur lelaki tua itu, sepertinya dia mendapat serangan lagi. Aiden menjadi tenang dan tiba-tiba mengaktifkan teknik pedang waktu hebat. Meskipun dia juga memiliki pengetahuan tentang hukum ruang angkasa, dibandingkan dengan orang-orang dari klan ilahi Taiyan, dia tampaknya menjadi dalang. Namun hukum waktu adalah rahasia utamanya dan kartu asnya dalam menentukan dunia. Dalam sekejap, niat pedang muncul dari udara tipis di sekitar jurang gelap. Niat pedang ini sulit dipahami dan tidak dapat dilacak. Bahkan orang kuat pun bisa merasakannya, tapi mereka tidak bisa menangkapnya. Orang tua itu merasakannya dalam sekejap, dan segera menggunakan energi spiritualnya yang kuat untuk memindai sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Meskipun hukum ruang angkasa itu misterius, dalam menghadapi waktu, semuanya berubah menjadi pembusukan. Aiden meraung keras, dan pedang Zixiao menebas di udara. Pedang panjang itu membentuk rantai, melonjak dengan guntur dan kilat ungu, berderak dan terjalin, menerangi jurang gelap di sekitarnya sebentar. Energi pedang yang kejam cukup untuk langsung membunuh orang kuat manapun di alam transformasi dewa, tetapi ketika dia bergegas menuju orang tua itu. Ruang di depan lelaki tua itu benar-benar terbuka, dan energi pedang seperti lautan ditelan, memasuki tempat yang tidak diketahui. Itu saja. Orang bodoh. Orang tua itu mencibir. Namun detik berikutnya, wajahnya membeku. Dia merasakan vitalitasnya terkuras habis, dan energi menakutkan yang tak terlihat bekerja di seluruh tubuhnya. Kekuatan itu adalah kekuatan dahsyat yang melampaui segalanya, dan bahkan kekuatan hukum ruang angkasa tidak dapat menghentikannya. Inilah kekuatan waktu. Tidak, bagaimana mungkin? Orang tua itu meraung dengan marah, mengaduk puing-puing luar angkasa dengan gila-gilaan. Namun, pedang waktu yang tak terlihat memotong hidupnya, menyebabkan sebagian besar mana menghilang dalam sekejap, kekuatan tempurnya menurun drastis, dan bahkan penampilannya semakin tua. Ini adalah fenomena yang sangat menakutkan. Setelah Anda berkultivasi sampai tingkat ini, Anda tidak hanya akan hidup selama langit dan bumi, tetapi juga seterang matahari dan bulan, setidaknya Anda akan berumur panjang. Namun saat ini, dia merasa hidupnya seperti terpotong oleh kekuatan tak kasat mata seperti banjir yang membobol bendungan. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Aiden berkata dengan ringan. Dia memandang lelaki tua itu yang berjuang mati-matian, dan dia tahu bahwa lelaki tua itu sudah mati. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari kekuatan waktu. Menguasai. Tuan, ada apa denganmu? Mari kita bertindak bersama. Melihat aura tiba-tiba lelaki tua itu menghilang dan wajah lamanya, para ahli yang tersisa di puncak alam transformasi ilahi berteriak ngeri dan bergegas menuju lelaki tua itu. Namun semuanya sia-sia, kekuatan waktu tak terbendung. Terlebih lagi, jika Aiden tidak mengambil tindakan, dia akan dibunuh jika melakukannya. Pedang waktu telah dikorbankan, dan satu-satunya pilihan adalah membunuh mereka semua. Dia memandang dengan acuh tak acuh pada lelaki tua itu dan banyak muridnya yang ingin memakannya hidup-hidup, dan kemudian melambaikan pedang Zixiao di tangannya lagi. Cahaya pedang menyala, dan energi pedang dibungkus dengan guntur dan kilat. Energi pedang ini saja sudah cukup untuk menghancurkan pertahanan banyak murid lelaki tua itu. Namun, setelah energi pedang berlalu, penghubungnya adalah pedang besar dawa waktu yang tidak terlihat dan tidak berbentuk. Ah! Kekuatan waktu. Tuan, selamatkan aku. Banyak murid lelaki tua itu berteriak, budidaya mereka jauh lebih rendah daripada lelaki tua itu, dan efeknya bahkan lebih jelas di bawah serangan Time Sword Dao. Orang tua itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri saat ini, hidupnya tidak dapat berhenti berlalu, jiwanya layu, dan cahaya jiwanya semakin redup. Jika kamu membunuh kami, anggota asli klan ilahi Taiyan pasti akan membalaskan dendam kami. Ah! Orang tua itu meraung dengan ganas dan meronta. Bising. Tiba-tiba, pemimpin sekte Taiyin meraung dan menyerang dengan pukulan yang mendominasi. Cahaya tinju menyelimuti semua murid lelaki tua itu yang terluka parah, dan dengan satu pukulan, semuanya hancur secara fisik dan mental. Tidak peduli apakah itu klan ilahi Taiyan atau klan ilahi Taiyin, semua biksu yang datang ke Tianyuan hanya demi teratai suci 9 daun dan merupakan musuh kita. Kata guru sekte Taiyin langsung. Aiden menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak senang dengan master sekte Taiyin, dia tidak dapat mengakui bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Dia tidak pernah menjadi orang yang takut akan masalah, juga tidak suka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Namun ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Melihat mayat-mayat di mana-mana, Aiden menghela nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa hubungannya dengan klan ilahi Taiyan telah dipalsukan. Tepat ketika semua orang hendak pergi dan berangkat menuju kedalaman jurang lagi untuk terus mencari teratai suci 9 daun. Tiba-tiba, tanda emas keluar dari mayat lelaki tua itu. Bab 1713, Perintah Taiyan.
Tanda emas itu melintas, memancarkan aura misterius yang mengguncang kehampaan, seolah-olah udara di sekitarnya ditekan dan diguncang. Begitu tanda emas muncul, ruang di sekitarnya tampak terguncang oleh energi yang menakutkan, dan semuanya retak. Ada jejak aura kekacauan di antara mereka. Aiden menggunakan mata gunturnya untuk melihatnya dan terkejut. Ini adalah pintu menuju luar angkasa yang terbuka. Selama Anda masuk, Anda dapat menjangkau seluruh alam semesta dan mencapai bidang bintang manapun. Hanya master abadi legendaris yang dapat menggunakan kekuatan magis yang begitu menakutkan. Dengan kata lain, tanda emas ini memiliki asal-usul yang bagus. Pada saat ini, ketika dia melihat ini, Xinghuya sepertinya teringat sesuatu, ekspresinya berubah drastis, dan dia berkata dengan penuh semangat, ini perintah Taiyan. Benar, tanda emas ini pastilah Ordo Taiyan yang legendaris, artefak luar angkasa yang diciptakan oleh studi klan ilahi Taiyan tentang cara-cara luar angkasa. Hao Weiren juga memberitahu. Mengatakan itu, Xinghuya dan Hao Weiren mengambil tindakan pada saat yang sama dan meraih emas Taiyanling. Tepat ketika keduanya hendak mengambil token Taiyan, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba terpancar darinya, mengguncang mereka berdua kembali. Saudaraku, token Taiyan ini dapat membantu kita melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Itu adalah hal yang baik dan tidak dapat disia-siakan. Hao Weiren memandang Taiyanling dengan mata cerah dan berteriak. Aiden secara alami mengetahui efek magis dari Ordo Taiyan, tetapi benda suci seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan oleh orang biasa. Meskipun Hao Wei dan Xinghuya memiliki kekuatan yang bagus, mereka masih berada di alam manusia menjadi dewa, mereka termasuk di antara 10.000 sangatlah mustahil untuk menyerah pada perintah Taiyan ini, tetapi mungkin terluka. Dia mengambil satu langkah ke depan, dengan fluktuasi hukum yang mengerikan di sekujur tubuhnya, dan berkata dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, serahkan saja padaku. Dia tidak ragu-ragu lagi, napasnya langsung melonjak, dan pedang Xixiao merobek ruang di sekitar Taiyanling. Token ini memancarkan kekuatan hukum aneh dan melarikan diri ke dalam kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena lengah, mata Aiden bergerak, dia mendengus dingin, dan segera membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya 5 warna keluar dari tubuhnya. Cahaya 5 warna ini mengguncang kehampaan, seketika membuat pecahan pilar ilahi Dingtian yang tersembunyi di tubuh utama Sekte Taiyin menjadi gelisah, dan terbang tak terkendali. Lonceng Donghuang mulai bergoyang dengan sendirinya, dan saudari-saudari Xia dengan cepat menggunakan mantra mereka untuk menstabilkan lonceng Donghuang. Di bawah penerangan cahaya ilahi 5 warna, Taiyanling berhenti bersembunyi di angkasa, dan terbang menuju Aiden dengan sangat enggan tetapi tak tertahankan. Aiden melambaikan tangannya, meraih Taiyanling dan menahan diri. Kakak kedua, aku tidak menyangka kamu telah mengembangkan seni senjata surgawi sedemikian rupa. Hao Weiren berkata dengan iri. Aiden tidak berkata apa-apa lagi, tapi menyingkirkan perintah Taiyan. Master Sekte Taiyin di samping tampak sedikit aneh. Sebagai makhluk abadi setengah langka di masa puncaknya, dia secara alami pernah mendengar tentang teknik senjata surgawi. Metode ini telah dipraktekkan secara ekstrim, dan dapat mengendalikan semua senjata di dunia, yang sangatlah misterius. Saya tidak menyangka seseorang akan berhasil dalam kultivasi. Matanya sedikit rumit. Kerja sama dengan Aiden adalah pilihan terakhir. Aiden dapat membunuh 4 tetua sejati dari Sekte Suci Taiyin dengan satu pedang. Sepanjang jalan, Aiden tidak hanya menggunakan dirinya sebagai tempat peleburan untuk memurnikan tubuh dewa kacau yang jarang terjadi di semua dunia, tetapi juga ditemani oleh 3 binatang dewa, serta pedang Xixiao yang misterius. Terutama ilmu pedang waktu yang tak terlihat, ditambah Dao Jue, dan sekarang senjata surgawi Jue. Bahkan guru Sekte Taiyin yang arogan mau tidak mau tergerak oleh hal ini. Dia telah bertekad dalam hatinya bahwa begitu dia mendapatkan teratai suci 9 daun, dia harus membunuh Aiden untuk menghindari masalah yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, di suatu tempat di Tianyuan. Seorang pria yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, menyala seperti nyala api yang panas tiba-tiba berhenti. Di sekelilingnya, kekosongan itu runtuh, seolah-olah terbakar oleh nyala api yang panas dan menakutkan ini. Ekspresi acuh tak acuhnya akhirnya menunjukkan sedikit fluktuasi saat ini, dan di matanya, api melonjak ke langit, dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan marah, siapa yang berani membunuh klan ilahi Taiyan saya, dan berani merebut Taiyan saya? Memesan. Benar-benar mencari kematian. Saat dia berbicara, pria itu terus menggerakkan tangannya, dan seberkas cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Kemudian, tanda emas keluar dari tubuhnya, itu adalah Taiyanling. Bagus sekali, itu di Tianyuan. Mata pria itu berbinar, lalu dia menyingkirkan Ordo Taiyan dan berkata dengan suara dingin, setelah putra Tuhan ini merebut teratai suci 9 daun, belum terlambat untuk membunuhmu. Di sisi lain, Aiden dan yang lainnya kehilangan bimbingan burung yin yang dan berkeliaran seperti lalat tanpa kepala di jurang tak berujung. Beberapa hari berlalu tanpa disadari, dan semua orang tidak berhenti dan terus berlari dengan seluruh kekuatan mereka. Akhirnya, dengan mengandalkan hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara saudara perempuan Xia yang melindungi klan dan teratai suci 9 daun, mereka entah bagaimana berhasil memimpin semua orang ke arah yang benar. Di jurang gelap tak berujung di depan, serpihan cahaya muncul. Semua orang menahan kegembiraan batin mereka dan berjalan mendekat. Setelah melihat lebih dekat, semua orang menarik napas dalam-dalam.
Potongan-potongan fluoresensi ini sebenarnya adalah tulang-tulang makhluk hidup. Mayat tersebut dapat memancarkan fluoresensi dan abadi, yang cukup untuk menunjukkan bahwa pendahulunya setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat abadi yang sejati. Selain mayat berpendar, ada juga mayat berserakan di mana-mana di tanah, yang mengejutkan semua orang. Ada beberapa hal jahat di tempat ini, semua orang harus berhati-hati. Xing Wuya tampak seperti seorang penyihir tua, mencubit tangannya beberapa kali dengan sikap sok, seolah sedang menghitung sesuatu. Bagus. Bayangan iblis juga muncul saat ini, membuka mata alien, mencoba mengamati sesuatu, tetapi masih tidak dapat melihatnya. Master Sekte Taiyin juga mengerutkan kening. Ada banyak makhluk abadi di antara mayat yang berserakan di tanah. Pastilah orang kuat yang datang ke sini untuk mencari teratai suci 9 daun dan meminum kebencian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Banyak sekali mayat yang padat dan tak terhitung jumlahnya, semuanya mengungkap kengerian tempat ini. Hal yang sama juga terjadi pada Aiden, dia tidak berani gegabah dan memikirkan makhluk roh penjaga yang disebutkan oleh bayangan hitam yang bergabung dengan Li Chen-Hei ketika dia berada di kota Donghuang. Melihat mayat di mana-mana, pasti ada makhluk menakutkan atau kekuatan yang sangat menakutkan yang tersembunyi di sini. Tindak lanjuti, jangan berpencar, hati-hati. Aiden mengingatkannya. Saudara Su, kita seharusnya berada dekat dengan lokasi teratai suci 9 daun. Kakak beradik Xia tiba-tiba mengingatkan mereka saat ini. Aiden mengangguk, melihat ke depan, dan berkata, pasti begitu, tapi pasti ada kekuatan dan makhluk tak dikenal di depan, jadi setiap orang harus sangat berhati-hati. Setelah mengatakan itu, Aiden berjalan di depan sendirian, diikuti oleh Master Sekte Taiyin. Untuk berjaga-jaga, saudara perempuan Xia memanggil Dong Huang Bell pada waktu yang tepat. Lonceng Dong Huang yang sederhana berkilauan, dan cahaya keemasan jatuh, melindungi semua orang di dalamnya. Kemudian, di bawah kepemimpinan Aiden, semua orang melewati mayat di mana-mana dan terus bergerak maju. Bab 1714, Boneka. Semua orang bergerak maju dalam waktu yang lama, dan akhirnya terdengar nafas menakutkan datang dari depan, dan semua orang merasakannya. Aura ini sepenuhnya konsisten dengan aura yang mengguncang seluruh bidang bintang di istana kota Donghuang sebelumnya. Itu adalah nafas dari teratai suci 9 daun. Semua orang sangat bersemangat. Kelelahan sebelumnya hilang setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya menemukan benda suci alam semesta. Aiden adalah orang pertama yang menggunakan mata gunturnya dan melihat menembus kegelapan tak berujung, melihat bunga teratai mekar dengan indah di kehampaan. 9 daun itu seperti 9 dunia, mempesona, dan semua nafas memancar darinya. Teratai suci 9 daun ada di sana. Aiden menunjuk ke arah kegelapan dan berteriak. Semua orang mengikuti suara tersebut dan mencari pikiran spiritual mereka, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Namun, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa memang ada aura menakjubkan yang bermekaran. Mengapa kita tidak dapat melihat apapun? Guru Sekte Taiyin bertanya dengan rasa ingin tahu. Teratai suci 9 daun akan bersembunyi. Saudara Su memiliki mata guntur dan dapat melihat semua ilusi. Tentu saja dia dapat mendeteksinya. Kakak beradik Xia menjelaskan. Pada saat ini, bayangan iblis juga mencoba membuka mata alien tersebut, dan benar saja, dia melihat teratai suci 9 daun bermekaran di kegelapan di depan. Kakak beradik Xia tidak berkata apa-apa. Kedua kakak beradik itu langsung berjalan ke depan, lalu mengeluarkan darah asli dari tubuh mereka lagi, dan memercikannya ke arah kegelapan. Darah asli dari kedua saudara perempuan itu terbakar habis di ruang gelap, dan semua kegelapan digantikan oleh api dalam sekejap. 9 bunga teratai muncul di tengah-tengah nyala api, yang merupakan benda suci alam semesta, teratai suci 9 daun. Master Sekte Taiyin sangat gembira. Dia menunjukkan sosoknya dan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Rusak, kata Aiden. Master Sekte Taiyin mungkin akan mendapat masalah lagi. Dia tidak percaya bahwa dia bisa mendapatkan benda suci alam semesta dengan mudah. Jika sesederhana itu, maka mayat di mana-mana tidak dapat dijelaskan sama sekali. Benar saja, tiba-tiba cahaya putih yang menggerakkan muncul dari 9 daun teratai. Cahaya putih itu mengguncang langit dan bumi, seolah seluruh langit berguncang. Dalam sekejap, kekuatan yang tak tertahankan langsung mengguncang kembali Master Sekte Taiyin. Saat berikutnya, aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan ratusan makhluk tak dikenal sepertinya terbangun dalam kegelapan. Detik berikutnya, dunia runtuh, niat membunuh muncul di mana-mana, dan lampu neon kecil muncul dari kegelapan. Saya melihat semua kerangka makhluk asli tingkat keabadian berdiri, seolah-olah mereka telah memulihkan kesadaran spiritual mereka sendiri, dan mereka semua bergegas menuju kerumunan. Teratai suci 9 daun dapat memperbaiki sisa jiwa dan menghidupkan kembali orang mati, tetapi juga dapat merebut jiwa dan kesadaran makhluk hidup. Xia Ying menjelaskan, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat sepanjang zaman yang jiwanya ditelan oleh teratai suci 9 daun, tubuh mereka membusuk, dan mereka ditinggalkan di jurang surga. Lautan kesadaran ini pasti telah dibangunkan oleh teratai suci 9 daun, dan mereka telah menjadi boneka untuk melindungi teratai suci. Ada yang salah. Hao Weiren sedikit khawatir. Ada begitu banyak boneka mayat, dan ada banyak yang abadi di antara mereka. Apakah ada cara untuk mengatasinya?
Xing Wuya bertanya sambil bekerja sama dengan bayangan alien untuk menyimpulkan. Master Sekte Taiyin juga merasa sedikit menyesal, dia tidak menyangka akan membangunkan begitu banyak boneka penjaga sekaligus. Aiden memandangi boneka-boneka yang mengelilinginya, lalu bertanya, boneka-boneka ini semuanya dikendalikan oleh teratai suci 9 daun. Artinya selama teratai suci dipanen, semua boneka itu akan menghancurkan dirinya sendiri, bukan? Ya. Xia Ying mengangguk. Itu bagus. Aiden berpikir sejenak dan kemudian memerintahkan, Taiyin dan saya bertanggung jawab untuk menampung boneka-boneka itu. Hao Tua, Xing Tua, Li Chentian dan Xiao Yao, binatang penelan langit, Rubar, dan binatang gerhana Yin bertanggung jawab untuk membantu Xia Ying dan Xia Qing memilih teratai suci dengan segala cara. Setelah mengatakan itu, Aiden langsung mengerahkan semua keterampilan kultivasinya, dan pedang Zixiao menari melintasi area sekitarnya, membunuh boneka kerangka yang datang dari segala arah. Meskipun Master Sekte Taiyin sedikit tidak puas dengan pengaturan Aiden, dia tidak punya pilihan lain selain membunuh boneka yang tak terhitung jumlahnya seperti Aiden. Kakak beradik Xia sendiri adalah garis keturunan dari klan penjaga. Di bawah perlindungan lonceng Dong Huang dan kerja sama semua orang, kedua saudari itu dengan cepat melewati lapisan boneka dan berhasil sampai di teratai suci 9 daun. 9 helai daun teratai bermekaran dengan 9 bunga yang mempesona, bersinar dengan kecemerlangan abadi, nafas yang menakjubkan, dan keindahan yang luar biasa. Dalam sekejap, semua orang tertidur dan kesadaran mereka perlahan memudar. Semuanya, hati-hati, jangan menatap teratai suci, hati-hati jangan sampai kehilangan dirimu sendiri. Kakak beradik Xia dengan cepat berteriak. Tapi sudah terlambat. Hao Weiren, Xing Wuya, anjing kuning besar, dan Li Chentian langsung tertidur, mata mereka kusam. Adapun binatang yang menelan langit, binatang pemakan yin, dan iblis kecil, sebagai garis keturunan binatang dewa kuno, kemauan mereka jauh melebihi biksu manusia oleh teratai suci 9 daun. Hanya Mo Ying, sebagai satu-satunya garis keturunan ras alien, dan mata aliennya yang melawan kekuatan misterius ini, saudara perempuan Xia tidak terpengaruh. Saudara bayangan iblis, tolong gunakan mata alienmu untuk menarik serangan teratai suci 9 daun. Teriak Xia Ying. Bayangan iblis itu mengangguk, dan dia menunjukkan mata surgawinya tanpa syarat apapun. Ada cahaya redup di mata ketiga, dan ada pemandangan kekecewaan alam semesta. Suhu di sekitarnya turun tajam, seolah-olah semuanya akan terjadi beku. Pada saat ini, Xia Ying dan Xia Ying memanipulasi lonceng Dong Huang untuk menutupi teratai suci 9 daun tanpa ragu-ragu. Semburan cahaya keemasan melintas, dan seluruh Tianyuan bergetar. Dalam sekejap, seberkas cahaya putih dan cahaya keemasan terjalin, dan boneka yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi Aiden dan Master Sekte Taiyin semuanya jatuh ke tanah. Xing Wuya, Hao Weiren, Li Chentian dan manusia lainnya semuanya terbangun. Kesuksesan, kata guru Sekte Taiyin dengan gembira. Kakak beradik Xia mengangguk, lalu memanggil Is Emperor Bell lagi. Is Emperor Bell tergantung di udara, dengan 9 bunga teratai di dalam badan lonceng. Saudara Su, teratai suci 9 daun telah diperoleh, ayo segera pergi dari sini. Xia Ying mengingatkan. Menurut ramalan kuno, setelah teratai suci 9 daun dipetik, perubahan besar akan terjadi di Tianyuan. Bagus. Aiden mengangguk. Karena itu, Aiden dan pemimpin Sekte Taiyin mengambil tindakan bersama, menembakkan beberapa sinar cahaya, lalu menyapu semua orang di sekitar dan bergegas keluar. Saat ini, perubahan besar memang terjadi di Tianyuan, dan bumi berguncang. Bintang-bintang di langit berjatuhan satu demi satu, dan bumi retak, seperti akhir alam semesta. Aura dari zaman kuno terus menyebar keluar, dan seluruh wilayah bintang Zongtian tampaknya terpengaruh. Tidak, jika kita terus seperti ini, kita akan dihantam bintang di langit. Aiden dan pemimpin Sekte Taiyin berhenti. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi semua bintang di langit berjatuhan ke bawah. Aiden, gunakan perintah Taiyan. Hao Weiren mengingatkan dengan keras saat ini. Tak lama kemudian, Aiden mengeluarkan Taiyan Ling dari pelukannya. Ordo Taiyan memancarkan kecemerlangan kuno, dan Aiden tidak ragu-ragu untuk menyuntikkan mana ke dalamnya. Dalam sekejap, ruang itu terbelah menjadi beberapa bagian, dan ada pemandangan bintang yang mengalir di dalamnya. Semua orang masuk tanpa ragu-ragu. Bab 1715, Anak Dewa Taiyan. Pada saat yang sama, saat Aiden dan yang lainnya sedang berjalan pergi, seorang pria muda bergegas mendekat. Melihat ruang yang baru disembuhkan, pria itu sangat marah. Kemudian dia melambaikan sebuah tanda dan menembakkan cahaya keemasan. Dia juga bergegas masuk. Alam semesta yang luas, ladang bintang yang tak berujung tersebar. Saat ruangan berguncang, Aiden, Master Sekte Taiyin, Hao Weiren, dan Xing Wuya bergegas keluar. Begitu mereka muncul di alam semesta besar, semua orang merasa lega, dan akhirnya meninggalkan wilayah bintang Zongtian yang aneh. Aiden dan Master Sekte Taiyin segera mencapai level tertinggi, membuka segel diri mereka, dan kembali ke alam keabadian. Dua sinar cahaya abadi membubung ke langit, dan aura keabadian sejati menyebarkan bintang-bintang. Li Chentian, Mo Ying, dan saudara perempuan Xia sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk abadi yang nyata.
Kekuatan besar yang terkandung dalam cahaya peri itu cukup untuk dengan mudah menghancurkan bidang bintang, dan itu sungguh sangat besar. Apakah ini Tuan Abadi yang sebenarnya? Li Chentian berkata dengan penuh emosi. Meskipun dia sudah sangat kuat dan telah mencapai batas alam manusia ketika dia mencapai puncak transformasi ilahi, tetapi saat ini di depan Aiden dan Master Sekte Taiyin, dia masih merasa seperti setetes air di lautan. Baik Aiden maupun pemimpin Sekte Taiyin tidak menjawab, keduanya memandang teratai suci 9 daun di tangan saudara perempuan Xia. Tiba-tiba aura Master Sekte Taiyin melonjak, dari tahap awal hingga tahap tengah True Immortal, langsung menuju puncak True Immortal. Saat berikutnya, pemimpin Sekte Taiyin tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih saudara perempuan Xia. Kakak beradik Xia tidak dapat menghentikan Master Sekte Taiyin yang telah kembali ke puncaknya. Lonceng Dong Huang muncul secara mandiri dan memancarkan cahaya kemasan. Tapi itu tetap tidak berpengaruh banyak. Seberkas cahaya peri menghantam Is Emperor Bell dan memantulkan Is Emperor Bell. Teratai suci 9 daun terbang ke tangannya. Pengadilan kematian. Aiden sangat marah, dia sudah bersiap untuk itu. Tapi dia tidak menyangka bahwa Master Sekte Taiyin begitu tidak sabar sehingga dia berani merebut teratai suci 9 daun di depannya. Cahaya abadi bersinar terang, dan energi pedang Zixiao menebas langsung ke tubuh Master Sekte Taiyin. Pemimpin Sekte Taiyin terkejut. Dia sepenuhnya menyadari kekuatan Aiden dan hanya bisa menghadapinya dengan tergesa-gesa. Aiden, apakah kamu ingin melawanku? Kata guru Sekte Taiyin dengan dingin. Sekarang teratai suci 9 daun sudah ada di tangan, tidak perlu menyembunyikannya. Mendengus. Aiden berkata dengan dingin, saya sudah tahu apa yang Anda rencanakan. Tidak apa-apa jika Anda bersedia memenuhi perjanjian Anda sebelumnya dengan jujur, tetapi Anda berani mengambil tindakan hari ini, jadi Anda bahkan tidak terpikir untuk mengambil tindakan. Teratai suci 9 daun. Ya. Master Sekte Taiyin mencibir, auranya meningkat tanpa batas, dan berkata, Aiden, menurutmu apakah Master Sekte ini benar-benar tidak bisa membunuhmu? Saat dia berbicara, cahaya surgawi Taiyin menari, seni suci Taiyin dilepaskan, dan seluruh dunia meledak. Pada saat ini, Master Sekte Taiyin sangat dekat dengan alam puncak keabadian. Aiden tidak peduli, dia tahu bahwa ini hanya sementara. Dalam sekejap, Aiden juga bergerak. Meskipun saat ini dia hanya memiliki tingkat kultivasi tahap awal keabadian sejati, dia memiliki tubuh ilahi kekacauan, pedang malam ungu, senjata pembunuh pamungkas dari pedang waktu hebat, dan metode rahasianya. Seni bela diri ilahi. Dengan berkah dari metode rahasia, kekuatan tempurnya juga akan meningkat secara eksponensial, dan dia bisa bertarung melawan makhluk abadi terkuat, tetapi juga akan sulit untuk mempertahankannya dalam waktu yang lama. Keduanya berperang satu sama lain, dikelilingi oleh cahaya peri, dan galaksi di sekitarnya meledak satu demi satu. Namun, pada saat ini, ruang itu tiba-tiba terbelah, dan cahaya kuno yang menakutkan keluar darinya. Saat berikutnya, seorang pria heroik muncul di kehampaan. Pria ini adalah putra ilahi Taiyan dari klan ilahi Taiyan. Dia sebelumnya telah mengetahui melalui Ordo Taiyan di wilayah Bintang Songtian bahwa seseorang telah membunuh anggota klan ilahi dan telah mengambil Ordo Taiyan. Setelah mengikuti aura Taiyan Ling sepanjang jalan, mereka menemukan Aiden dan yang lainnya. Siapa kamu? Guru Sekte Taiyin memandang putra Dewa Taiyan dan bertanya. Aku adalah putra Dewa Taiyan. Kata putra Dewa Taiyan dengan tegas. Putra Taiyan. Semua orang sangat terkejut. Siapa yang membunuh orang-orang klan saya dan merampok Ordo Taiyan klan saya? Putra ilahi Taiyan berkata dengan acuh tak acuh. Dengan mengatakan itu, putra Dewa Taiyan melambaikan tangannya, dan token Taiyan terbang keluar dari tubuh Aiden tanpa terkendali dan terbang menuju tangannya. Sangat bagus. Suara putra Dewa Taiyan terdengar dingin, dan kemudian matanya tertuju pada guru Sekte Taiyin. Serahkan teratai suci 9 daun dan bunuh diri di sini, kalau tidak aku akan menekan jiwamu selamanya. Klan ilahi Taiyan telah lama kehilangan reputasinya sebelumnya. Kali ini putra Tuhan secara pribadi keluar, itu memang untuk teratai suci 9 daun. Melihat teratai suci 9 daun berada pada Master Sekte Taiyin saat ini, putra Dewa Taiyan berencana untuk menangkap teratai suci 9 daun terlebih dahulu, dan kemudian membunuh semua orang. Beraninya Dewa Taiyan bertindak begitu arogan di depan pemimpin sekte ini. Master Sekte Taiyin tidak takut sama sekali. Dia dikelilingi oleh cahaya abadi, dan tingkat kultivasinya berada di antara tahap tengah dari keabadian sejati dan puncak dari keabadian sejati. Dan tingkat kultivasi putra Dewa Taiyan ini juga sangat kuat, dan dia berada di tahap tengah keabadian sejati. Mati! Taiyan Senzi berteriak dengan dingin. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api, baju besi perang emas muncul di tubuhnya, dan kemudian tombak emas muncul dari udara tipis. Putra Dewa Taiyan mengarahkan tombaknya, dan ujung tombaknya diarahkan langsung ke Master Sekte Taiyin. Satu demi satu, galaksi meledak dalam sekejap, dan ruang angkasa tertembus. Tombak emas itu menjadi berukuran miliaran mil, seolah menembus seluruh alam semesta yang luas. Pemimpin Sekte Taiyin tidak menunjukkan kelemahan apapun. Seni suci Taiyin sedang berjalan, dan cahaya abadi membentuk niat membunuh yang kuat, menghalangi tombak emas yang diambil. Keduanya langsung bergegas ke kehampaan yang luas dan mulai bertarung. Cahaya abadi dan cahaya kuno terjalin, dan niat membunuh ada di mana-mana.
Sebaliknya, Aiden menyingkir, pikiran spiritualnya menyelimuti sekeliling, dan kemudian berkata, aku akan mengirimmu yang abadi pergi dari sini. Meskipun semua orang enggan, mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak bisa terlibat dalam perang di tingkat keabadian. Aiden dengan santai merobek kekosongan saat dia berbicara, dan seberkas cahaya peri menyapu semua orang, lalu berkata, menelan binatang langit, bawa semua orang kembali ke wilayah bintang Changlan dulu. Binatang yang menelan langit tidak berani melanggar perintah Aiden, jadi dia langsung menunjukkan bakatnya dan menghilang ke langit berbintang bersama semua orang. Aiden meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menyaksikan pertempuran antara Putra Dewa Taiyan dan Guru Sekte Taiyin dengan tegas. Keduanya bertarung dengan sangat sengit dan berimbang untuk sementara waktu. Namun, jelas bahwa kekuatan tempur Putra Dewa Taiyan lebih kuat, dan bakat klan Dewa Taiyan belum digunakan. Teknik kekecewaan luar angkasa. Mengikuti Taiyan Senzi berteriak keras. Semua galaksi luar angkasa di sekitarnya runtuh dan berubah menjadi bilah luar angkasa, membawa kekuatan hukum luar angkasa dan menebas ke arah Master Sekte Taiyin. Kekuatan teknik kekecewaan luar angkasa ini berkali-kali lebih kuat daripada apa yang dilakukan orang tua di Tianyuan sebelumnya. Bahkan Aiden, yang berada di luar medan perang, harus tergerak olehnya. Bakat klan Dewa Taiyan benar-benar tidak normal. Bilah luar angkasa tidak ada habisnya, menebas Master Sekte Taiyin dari segala arah. Master Sekte Taiyin sedang sibuk menanganinya, dan semua cahaya abadi di tubuhnya dipotong-potong. Tidak lama kemudian, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Tubuh ini dibentuk kembali oleh sinar jiwa, sehingga kekuatan Master Sekte Taiyin sangat tidak stabil, paling banyak berada di tahap tengah dari keabadian sejati. Menghadapi serangan sengit dari Putra Dewa Taiyan, Master Sekte Taiyin sudah dalam bahaya. Aiden, kenapa kita tidak pergi bersama dan membunuh Putra Tuhan, dan kita bisa membagi teratai suci 9 daun secara merata sesuai kesepakatan, oke? Master Sekte Taiyin tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata. Aiden berkata dengan dingin, tentu saja dia tidak akan pernah mempercayai kata-kata Guru Sekte Taiyin lagi. Aiden, kamu harus berpikir jernih. Jika teratai suci 9 daun jatuh ke tangan klan ilahi Taiyan, akan semakin mustahil bagimu untuk mengambilnya kembali. Guru Sekte Taiyin terus berbicara dengan dingin. Aiden terdiam. Memang benar apa yang dia katakan, tapi dia tidak akan pernah bekerja sama dengan Master Sekte Taiyin lagi. Bersambung.